guys, perkenalkan nama saya Ani Aulia, NIM 2005-135868. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Riau, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berasal dari kelas PGSD 20C. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan tingkat tinggi. Ini sebagai mengambil nilai UAS dari mata kuliah biologi oleh dosen pengampu Pak Mahmud Alpusari, MPD. Simak video berikutnya ya. Tumbuhan tingkat tinggi adalah kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya sudah tinggi, di mana tumbuhan tersebut sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Antara batang, akar, dan daunnya sudah dapat dibedakan dan sudah memiliki tumbuhan angkut silam dan phloem. Tumbuhan tingkat tinggi bernafas menggunakan stomata pada daun, lentisel pada batang, dan epidermis pada akar. Yang termasuk kelompok tumbuhan tingkat tinggi adalah semua tumbuhan yang berbiji yang memiliki organ serupa biji sebagai cikal bakal anak atau calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan tingkat tinggi adalah apel, anggur, belimbing, rambutan, cempedak, duku, jambu biji, tomat, dan lain-lainnya. Secara garis besar, tumbuhan berbiji terbagi dalam dua kelompok, yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di darat, namun ada pula yang hidup mengapung di air seperti teratai. Ciri-ciri tumbuhan ini antara lain berukuran cukup besar sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang, memiliki tinggi yang bervariasi, serta memiliki perawakan juga bervariasi. Ada berupa pohon, berdu, semak, dan lain-lain. Tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae memiliki bakal biji yang berada di luar dan tidak dilindungi oleh bakal buah, sehingga dapat dilihat dari luar. Ciri-cirinya tidak memiliki bunga yang sesungguhnya, umumnya berkelamin tunggal, penyerbukan sebagian besar melalui bantuan angin atau anemogam, berakar tunggang, serta memiliki batang yang tegak lurus dan bercabang-cabang. Yang termasuk biji terbuka adalah divisi Cicadophyta atau pakis haji, Genotophyta atau melinjo, Coniphenophyta atau pinus, serta Gingophyta atau ginkgo. Tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae memiliki bakal biji yang tertutup oleh daun buah atau bunga buah. Ciri-cirinya antara lain memiliki bunga sejati yang berperan sebagai alat reproduksi, terjadinya pembuahan ganda, memiliki daun yang lebar, pipih, dan bersusunan tulang yang beragam, serta jarak yang relatif singkat antara penyerbukan dan pembuahan. Kelompok tumbuhan ini dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Dicotyledoneae atau tumbuhan berkeping biji ganda dan kelas Monocotyledoneae atau tumbuhan berkeping biji tunggal. Kita masuk ke klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi. Itu ada dua. Tumbuhan tingkat tinggi yang diklasifikasikan beberapa jenis, yaitu yang pertama tumbuhan tidak berpembuluh. Adalah tumbuhan yang tanpa sistem penyangkut yang terdiri dari pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Tumbuhan lumut dan tumbuhan hati itu berdaun, memiliki struktur yang terlihat seperti daun, tetapi bukanlah daun sejati karena mereka adalah satu lembaran sel tanpa kutikula, tanpa stomata, tidak ada ruang udara internal, dan tidak memiliki xilem maupun phloem. Yang A, divisi Anthocherophyta atau lumut tanduk, adalah anggota tumbuhan tidak berpenduluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi Bryophyta, sering dijumpai di tepi danau atau sungai. Yang B, divisi Hepatophyta atau lumut hati, ditemukan menempel di bebatuan, tanah, atau dinding tua yang lembab. Bentuk tubuhnya berupa lembaran mirip bentuk hati dan banyak lekukan. Yang C, divisi Bryophyta atau lumut daun, adalah anggota tumbuhan yang tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar rhizoid, batang, dan daun. Yang kedua, tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta, tumbuhan yang memiliki pembuluh angkut dan memiliki bagian-bagian yang terdiri dari
akar, batang, dan daun sejati. Kelompok tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluhan yang jelas dan khas untuk menyalurkan harta atau nutrisi dari tanah oleh akar ke bagian tajuk serta untuk menyalurkan hasil fotosintesis dan metabolisme dari daun ke bagian-bagian lain tubuhnya. Yang A. Tumbuhan tidak berbiji atau Pteriodophyta. Divisi Physiolophyta atau paku purba atau telanjang karena belum terdapat daun-daun seperti terdapat pada jenis tumbuhan yang sebenarnya. Paku purba hidup di daerah tropis atau subtropis. Divisi Lycophyta atau paku kawat. Banyak tumbuh di hutan atau hutan daerah tropis dan subtropis. Paku kawat itu menempel di pohon dan hidup bebas di tanah. Anggota paku kawat memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daunnya berukuran kecil dan tersusun rapat sporangium. Terdapat pada sporofil yang tersusun membentuk strobilus pada ujung batang. Gomotofit paku kawat berukuran kecil yang tidak berprofil. Gametofit memperoleh makanan dari jamur dan simbiosis dengannya. Divisi Equisetophita atau paku ekor kuda. Anggota-anggotanya dapat dijumpai di seluruh dunia kecuali Antartika. Batang tumbuhan ini berwarna hijau, berruas-ruas, berlubang di tengahnya. Divisi Pterophyta itu tumbuhan paku yang disebut dengan Filicinae, berasal dari kata filix yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita jumpai karena sering dijadikan tanaman yang sangat menarik. Yang B. Tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Yang pertama itu ada tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae. Itu ada divisi Coniferophyta atau Pinus. Tumbuhan pembawa kerucut karena alat reproduksinya berbentuk kerucut atau strobilus. Ada divisi Cicadophyta atau pakis haji. Sekelompok tumbuhan berbiji terbuka yang tergabung dalam marga pakis haji atau cicas merupakan satu-satunya genus dalam suku Cicadaceae. Semua pakis haji ini berumah dua sehingga terdapat tumbuhan jantan dan betina. Divisi Ginkgophyta atau ginkgo. Genus tunggal dari salah satu divisi anggota tumbuhan berbiji ketika yang pernah tersebar luas di dunia. Diketahui hanya tumbuhan liar saja yang di Asia Timur Laut, tetapi tersebar luas juga di berbagai tempat beriklim sedang lainnya sebagai pohon penghias taman atau pekarangan. Ada juga divisi Genophyta atau melinjo. Satu spesies tanaman berbiji terbuka Gymnospermae, bentuk pohon yang berasal dari Asia tropik Pasifik Barat. Yang C. Tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Itu ada divisi Anthophyta atau tumbuhan berbunga. Adalah kelompok terbesar dari tumbuhan yang hidup di daratan. Namanya diambil dari ciri-ciri yang paling khas, yaitu menghasilkan organ reproduksi dalam bentuk bunga. Bunga sebenarnya adalah modifikasi daun dan batang untuk mendukung sistem pembuahan tertutup. Sistem pembuahan tertutup ini juga menjadi ciri khasnya yang lain, sehingga kelompok ini dikenal pula sebagai Angiospermae atau berbiji tertutup. Tadi kan dijelaskan tumbuhan tingkat tinggi, klasifikasi beberapa jenis. Selanjutnya ada tumbuhan tingkat tinggi secara umum, yaitu yang pertama ada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Golongan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus dengan tumbuhan berkomus. Tumbuhan talus tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Sedangkan tumbuhan berkomus memiliki akar, batang, dan daun sejati. Bryophyta telah memiliki klorofil untuk proses fotosintesis sehingga digolongkan ke dalam Regnum plantae. Tumbuhan lumut dalam proses produksinya atau reproduksinya mengalami pergiliran yang tandus di antara fase vegetatif dan fase generatif. Yang kedua, tumbuhan paku atau Pteriodophyta. Organisme autotrof memiliki kemampuan untuk menyusun zat makanannya sendiri maupun organisme lainnya. Biasanya disebut dengan tumbuhan pakis termasuk ke dalam tumbuhan berkomus dan berkomuphyta, yaitu jenis tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati. Pada batang, akar, dan terdapat pembuluh kayu silam yang akan menyangkut air dan mineral.
serta pembuluh tapis atau floem yang akan menyangkut zat makanan hasil fotosintesis. Tumbuhan ini berkembang biak menggunakan spora. Selanjutnya, struktur tumbuhan tingkat tinggi. Itu ada akar, batang, dan daun. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akar. Fungsi akar itu untuk menopang dari tumbuhan tersebut, merupakan salah satu bagian dari fungsinya guna menyerap berbagai macam zat hara untuk dapat diproses menjadi energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dalam dunia, tumbuhan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu memiliki jumlah akar yang banyak. Selain itu, akar serabut adalah salah satu akar tumbuh pada bagian pangkal tumbuhan. Biasanya tidak dapat tumbuh besar dikarenakan setiap serabut akar akan membantu serabut akar lainnya. Ada juga akar tunggang. Itu bentukan yang berbeda dari akar serabut. Tumbuhan memiliki akar tunggang, maka akar primer atau tumbuh besar menjadi akar utama. Selain akar, ini masih tetap menjadi serabut namun dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Yang kedua ada batang. Fungsinya untuk menopang tumbuhan tersebut. Batang memiliki berbagai macam jaringan tumbuhan yang sangat penting bagi tumbuhan untuk melangsungkan hidupnya. Dalam batang dapat menumbuhkan jaringan xilem dan floem. Kedua jaringan tersebut sangat penting dalam proses pengeluaran berbagai macam zat penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga, itu daun. Fungsi daun itu sendiri banyak sekali. Salah satunya, lokasinya berlangsung proses fotosintesis. Proses inilah yang kemudian dapat menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Selain itu, juga tempat respirasi bagi tumbuhan melalui stomata. Kita masuk ke fungsi utama organ pada tumbuhan tingkat tinggi. Itu yang pertama ada organ akar. Sebagai alat absorpsi air, sebagai nutrisi berbagai garam mineral yang berlarut di dalam tanah, sebagai pengokoh tumbuhan pada tumbuhnya. Akar pada tumbuhan tingkat tinggi ini disebut akar sejati, karena adanya kemampuan akar untuk menerobos lapisan tanah. Kemampuan akar ini karena akar mempunyai lapisan pelindung yang disebut dengan kaliptra atau tudung akar. Kaliptra ditemukan akar-akar tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang kedua, organ batang. Itu fungsinya sebagai tempat lewatnya air yang telah diserap oleh akar untuk dibawa menuju ke daun. Sebagai menopang cabang dan daun, untuk menemukan tata letak daun, sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga itu ada organ daun. Itu fungsinya untuk tempat terjadinya fotosintesis, tempat mengolahnya zat makanan yang dimiliki, organ pernafasan tumbuhan, terjadinya transpirasi atau keadaan hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Selanjutnya terjadinya gutasi atau proses pelepasan air dalam bentuk cairan. Selanjutnya sebagai alat reproduksi vegetatif. Yang keempat, organ bunga. Itu fungsinya tempat beradanya putik dan benang sari, memperindah tumbuhan, memikul polikator atau ke bunga dan akhirnya diputik, menempel di polikator dan menyebar lalu ia berkembang biak. Baiklah, saya akan menunjukkan dari dua tanaman yang saya akan jelaskan, yaitu tomat dan jambu biji. Tunggu ya. Hai, di sini video saya akan menjelaskan contoh tanaman dari pertumbuhan tingkat tinggi, yaitu yang pertama tomat dan yang kedua jambu biji. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis tanaman tomat. Tomat atau nama ilmiahnya itu Solanum lycopersicum. Tanaman tomat tergolong dalam tanaman semusim atau anual, yang artinya tanaman berumur pendek yang hanya satu kali reproduksi dan setelah itu mati. Kita masuk ke klasifikasi ilmiah tanaman tomat. Pertama itu ada kingdom, plantae, tumbuh-tumbuhan. Divisinya spermatophyta atau tumbuhan berbiji, subdivisi Angiospermae atau berbiji tertutup. Kelasnya Dicotyledonnae atau biji berkeping dua. Ordo Tubiforae. Famili Solanaceae. Genus Lycopersicum. Spesies Lycopersicum succulentum Mill.
Selanjutnya morfologi tanaman tomat. Yang pertama itu ada morfologi akar. Tanamannya dikotil, tapi akarnya tanaman tomat itu tidak bisa menembus jauh ke dalam tanah. Akar-akarnya itu berbentuk seperti serabut, menyebar ke segala arah dan hanya tumbuh hingga kedalaman 70 cm. Yang kedua, itu morfologi batang. Batang tanaman tomat memiliki bulu-bulu halus dan terdapat kelenjar yang mengeluarkan aroma yang khas dari tanaman tomat. Di bagian bawahnya, percabangan tanaman tomat bertipe monopedial, artinya batang pokok masih bisa dibedakan dari cabangnya. Di bagian atas, tipe batangnya adalah simpodial, yang artinya cukup sulit untuk membedakan mana cabang dan mana batang pokok, karena memiliki ukuran yang relatif sama. Batang tanaman tomat dapat terus tumbuh, namun ada juga yang berhenti setelah muncul bunga. Yang ketiga, morfologi daun. Memiliki bulu halus seperti batangnya. Pada tipe daunnya adalah daun yang menjemuk, yang tiap tangkainya memiliki 5-7 helai anak daun, berbentuk oval, dan tepi daunnya itu bergerigi daun. Tanaman tomat memiliki susunan yang spiral dan mengelilingi batangnya. Yang keempat, itu morfologinya bunga. Bunga tanaman tomat berwarna kuning cerah serta tersusun dalam tangkai bunga yang memiliki 5-10 bunga. Bunga tanaman tomat memiliki 6 benang sari dan 6 mahkota bunga dan 6 kelopak bunga. Bunga tanaman tomat termasuk bunga sempurna karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Diameter bunga tanaman tomat adalah 2 cm dan terletak bunganya menggantung. Yang kelima, morfologi buah. Berbentuk sangat seragam tergantung pada varietasnya, ukuran, dan beratnya pun juga bervariasi. Buah tomat ada yang bulat, ada yang lonjong, oval, dan lain-lain. Saat belum masak, buah akan berwarna hijau lalu berubah menjadi kekuningan, oranye, lalu merah cerah saat sudah matang. Buah tomat memiliki tekstur buah tomat menjadi lembek dan berair. Di dalam buahnya itu terdapat biji yang berwarna putih, agak kekuningan. Biji buah tomat itu ukurannya berbentuk mirip seperti biji cabai. Biji inilah yang umumnya digunakan untuk memperbanyak tanaman tomat. Selanjutnya, manfaat dari tanaman tomat ini memiliki banyak kandungan vitamin, diantaranya terdapat vitamin C yang berfungsi untuk memelihara kesehatan gusi dan gigi, vitamin A yang berfungsi untuk kesehatan organ penglihatan, sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan, dan reproduksi. Sari buah tomat mengandung vitamin dan mineral yang cukup lengkap. Tempat tumbuh tanaman tomat di daerah tropis maupun di subtropis. Cara perawatan tanaman tomat, yang pertama itu beri ruang, yang kedua beri pupuk, yang ketiga terkena sinar matahari, yang keempat tuh diberi air. Tomat juga termasuk ke dalam berbiji tertutup atau angiospermae. Cara berkembang biak tumbuhan tomat ini secara generatif atau melalui biji. Maka memperbanyak biji tomat dilakukan dengan bijinya sebelum tanaman di kebun. Biji-biji tomat sebaiknya disemaikan terlebih dahulu, ditempatkan di persemaian. Jenis tanaman yang kedua itu adalah jambu biji, atau nama bahasa latinnya Pisidium guajavae, atau sering juga disebut dengan jambu batu, jambu siki, dan jambu kutub. Adalah tanaman tropis yang berasal dari Brazil yang disebarkan ke Indonesia melalui Thailand. Jambu batu memiliki buah yang berwarna hijau dengan daging buah yang berwarna putih atau merah, dan juga ada berasa asam atau manis. Buah jambu batu ini dikenal mengandung banyak vitamin C. Selanjutnya, klasifikasi ilmiah tanaman jambu biji. Kerajaannya itu Plantae, Divisio Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, familia Myrtaceae, genus Pisidium, spesies Pisidium guajava. Selanjutnya, morfologi dari daun jambu biji atau Pisidium guajava merupakan daun tunggal bertangkai pendek, letaknya berhadapan daun berambut halus permukaan atas daun liar, belayan daun berbentuk bulat telur, agak jorong, ujung tumpul, pangkal membulat, tepi rata, agak melekuk ke atas, bertulangan menyirip,
panjangnya sekitar 6-14 cm, letak 3-6 cm dan berwarna hijau. Selanjutnya, manfaat dari jambu biji itu mengandung banyak vitamin dan erat sehingga sangat cocok sekali dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Apalagi kalau warna daging jambu biji yang berwarna merah, untuk diindikasikan jambu biji kaya akan vitamin A untuk kesehatan mata dan antioksida, dan buah jambu biji ini sangat cocok sekali dikonsumsi pada siang hari karena buahnya itu segar dan mendinginkan badan. Pada umumnya, dan jambu biji itu digunakan untuk pengobatan seperti diare dan kronis, perut kembung pada bayi dan anak, kadar kolesterol, darah tinggi, sering buang air kecil, luka, sariawan, antimutagenik, antimikroba, dan analgesik. Tempat tumbuhnya tanaman jambu biji ini di daerah iklim tropis. Ada juga cara perawatan dari jambu biji ini, yang pertama dengan penyiraman, yang kedua penyiangan atau penggemburan tanah, yang ketiga pemupukan, yang keempat pembukusan kuah. Itu ada juga jambu biji ini termasuk ke dalam berbiji tertutup atau angiospermae. Selanjutnya, cara perkembangbiakan dari jambu biji itu dengan cara vegetatif atau generatif. Pembibitan pohon jambu biji dilakukan melalui sistem pencangkokan dan stek batang, walaupun dapat juga dilakukan dengan cara menanamkan biji dengan cara langsung. Perkembangan tanaman biji secara berlangsung atau secara generatif atau vegetatif. Secara generatif, jambu biji dikembangbiakan dengan cara menanamkan bijinya langsung. Sementara kalau secara vegetatif, jambu biji dikembangbiakan dengan cara dicangkok atau distek pada bagian batangnya. Semoga dalam video kali ini yang saya jelaskan tentang pertumbuhan tingkat tinggi ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang ingin menontonnya ini, dan apa sih tumbuhan tingkat tinggi itu. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!